Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamuhu wa barakatuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah a'azzani Allahu wa iyyakum, para bapak-bapak, para muslimat dan para pemuda yang semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Tidak henti-hentinya lisan kita memuja dan memuji Allah atas segala karunia dan nikmat yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada hambanya. Kita berusaha memuji Allah dalam setiap kondisi, ya, terlebih dalam kondisi wabah seperti ini. Kita banyak-banyak memuji Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kata Nabi SAW, afdalud du'a alhamdulillah. Sebaik-baik doa itu adalah ucapan alhamdulillah sebagai bentuk pujian kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan waktu luang untuk mengaji, menuntut ilmu dan melaksanakan aktivitas kita tanpa ada halangan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita masih pada pembahasan kitab dari Aqidah Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kita sampai kepada bab fi ma jaa 'anil Imam Syafi'i rahimahullah fi anna asma Allahi ghairu makhluqatin. Bab penjelasan tentang bahwasanya apa yang datang dari Al-Imam Syafi'i yang berkaitan dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala bukanlah makhluk. An Rabi' ibn Sulaiman qala sami'tu Syafi'iyya yaqul man halafa bismin min asma'illah fahanatha fa'alayhi al-kaffarah lianna ismallahi ghairu makhluqin. Barang siapa yang bersumpah, kata Imam Syafi'i rahimahullah, barang siapa yang bersumpah dengan nama di antara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kemudian dia langgar, fahanasa, kemudian dia langgar sumpahnya, maka dia diwajibkan membayar kafarah. Karena nama Allah subhanahu wa ta'ala ghairu makhluqin, bukanlah makhluk. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seseorang bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala yang khusus baginya, dengan nama mana saja dia bersumpah, maka sudah terhitung dia
dikatakan bersumpah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Dengan nama-nama ini dia bersumpah, maka sudah ditetapkanlah sumpahnya. Maka kala dia melanggar sumpah tersebut, maka dia harus membayar kafarah. Taib, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu pernah bersumpah dengan nama bapaknya. Ya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari wa Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma annahu adraka Umar bin Al-Khattab fi raqbin wa huwa yahlifu bi abihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pernah menjumpai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bersama rombongan, kemudian beliau bersumpah dengan nama bapaknya. Fanadahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW memanggil mereka. Ya. Seperti sekarang bersumpah dengan demi nafasmu, demi cintaku kepadamu. Ya. Sumpah gombal tambah lagi. Ini adalah bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW panggil mereka, orang-orang yang ada di rombongan itu. Faqala ala innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Sesungguhnya Allah telah melarang kalian untuk bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Faman kana halifan falyahlib billah. Barang siapa yang bersumpah, makalah dia bersumpah dengan nama Allah. Wa illa falyasmut. Jikalau tidak, hendaklah dia diam. Kepada jemaah yang dimuliakan oleh Allah, para ulama sepakat seorang bersumpah dengan nama di antara nama-nama Allah, maka sudah ditetapkan sumpahnya. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Nawawi, ya, dalam Sahih Muslim, beliau mengatakan fi hadzal hadis ibahatul halifi billahi ta'ala wa sifatihi kulliha. Dan pada hadis ini menunjukkan bolehnya bersumpah dengan nama Allah, kemudian dengan sifat-sifatnya semuanya. Wa hadza mujma'un alaih. Ini adalah perkara yang disepakati oleh para ulama. Makanya lihat, Nabi SAW mengatakan apa dalam sumpahnya, dalam hadis yang sering kita dengar, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangannya. Demi yang, bukan jiwaku, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan demi jiwaku, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa? Dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wa man halafa bil ka'bati, kata Imam Syafi'i, barang siapa yang bersumpah dengan Ka'bah, au bis Safa, atau dia bersumpah dengan As-Safa, Bukit Safa, wal Marwah, dia bersumpah dengan Al-Marwah, Bukit Marwah. Ini tempat-tempat yang disebut Masyairul Haram. Tempat-tempat yang agung di tanah haram. Falaisa alaihi kafaratun. Maka tidak ada kafarah bagi dia. Lihat para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Perhatikan perbedaannya di sini. Bersumpah dengan nama Allah, kemudian dia langgar, harus kafarat. Kemudian dia bersumpah dengan nama selain Allah, dia tidak wajib kafarat. Taib. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita bahas tentang bersumpah dengan nama selain Allah dulu. Nabi SAW bersabda dalam hadis dari Imam Tirmidzi dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyraka.
barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, dengan menyebut selain Allah, maka dia telah berbuat kekufuran atau kesyirikan. Nabi menyebutnya sallallahu alaihi wasallam dengan dua hal di sini. Nabi menyebutnya dengan kekufuran dan kesyirikan. Para ulama menjelaskan, ini pentingnya kita kembali kepada penjelasan para ulama. Maksud kekufuran di sini adalah kufur kecil. Maksud kesyirikan di sini adalah syirik kecil. Makanya bukti dari itu adalah ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, la an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min ahlifa bighairihi sadiqan. Aku bersumpah dengan nama Allah tapi berdusta, itu lebih aku cintai daripada aku bersumpah dengan selain Allah tapi dalam keadaan jujur. Perhatikan apa maksudnya para jamaah ini. Aku bersumpah, kata Abdullah bin Mas'ud, dengan nama selain Allah, dengan menyebut selain Allah. Aku bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan berdusta, itu lebih aku cintai daripada bersumpah dengan nama selain Allah tapi jujur. Paham maksudnya ini? Apa maksudnya? Nah, siapa yang paham? Paham? Hah? Kesirikan. Taib yang pertama? Pertama yang dengan Allah tapi dusta itu kan masih dalam Islam. Tapi kalau yang selain Allah kesirikan. Kesyirikan. Tapi kita berbicara ini syirik kecil, ya, tidak mengeluarkan dari agama Islam. Nah, perlu perhatikan ini. Syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Bersumpah atas nama selain Allah bukan syirik besar, tapi dia syirik kecil. Nah, Abdullah bin Mas'ud memberikan kita pilihan di sini para jamaah. Bersumpah dengan nama Allah tapi dusta. Demi Allah, ini barang bagus, HP saya bagus, lancar jaya, nggak ada error-errornya. Ternyata udah dibeli, baru dipakai 2 hari udah mati hidup blank. Nah, terus dia bersumpah lagi dia, demi tuan guru, misalkan, demi papu baluk saya, ya, HP ini bagus, nggak ada errornya. Betul, ternyata HP-nya bagus, nggak ada errornya. Abdullah bin Mas'ud lebih mencintai yang pertama daripada yang kedua. Paham para jamaah ini? Kenapa? Yang satu dosa besar, yang satu syirik kecil. Menunjukkan syirik kecil itu lebih besar daripada dosa besar. Paham sampai di sini? Dari sini para ulama mengatakan bahwasanya syirik itu lebih besar daripada dosa besar. Buktinya apa? Buktinya bahwasanya Abdullah bin Mas'ud memilih bersumpah dengan nama Allah tapi dusta daripada bersumpah dengan nama selain Allah tapi jujur. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, nanti Al-Imam Syafi'i akan menyebutkan contohnya. Ya. Kita baca yang kedua. Anir Rabi' bin Sulaiman al-Muradi qala Syafi'i. Al-Imam Syafi'i rahimahullah juga mengatakan, man halafa billah au bismin min asma'illahi fahanasa fa'alaihi al-kaffarah. Barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah, dengan menyebut Allah atau menyebut namanya, ya, kemudian dia langgar sumpahnya, maka wajib membayar kafarat. Nanti kita akan jelaskan apa itu kafarat sumpah. Nanti kita sebutkan apa itu kafarat sumpah. Dan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, jangan kita terlalu bermudah-mudah bersumpah.
Kata Allah dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ma'idah, wahfadhu aimanakum, jagalah sumpah kalian. Ya. Apalagi banyak bersumpah berdusta, banyak bersumpah dengan nama selain Allah, dengan menyebut selain Allah. Semakin banyak kesyirikan yang dia lakukan, semakin banyak dosa yang dia perbuat. Bahkan Nabi SAW bersabda dalam hadits riwayat Imam Tabrani dengan sanad yang sahih dari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW mengatakan, salasatun la yukallimuhumullahu wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Ada 3 jenis manusia yang Allah tidak akan ajak dia berbicara. Allah tidak akan sucikan dia pada hari kiamat, dan dia akan mendapatkan siksa yang pedih. Yang pertama, usyaimitun zanin, orang yang sudah beruban, yang sudah tua berzina. Kenapa para jamaah? Kalau sudah tua syahwat itu semakin kurang. Ini sudah tua masih berzina. Yang kedua, wa'ailun mustakbir, orang yang miskin tapi sombong. Apa nagin sombongang ya dere? Ya, mereka bahasa Sasak mentera pepalir rau. Ya, enggak ada yang dia punya tapi sombong. Udah miskin sombong lagi, subhanallah. Ya, udah penuh dengan kekurangan tapi bersombong. Ya, pantas Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengajak dia berbicara. Yang ketiga, ini dia, warajulun ja'alallahu bida'atahu la yashtari illa biyaminihi wa la yabi'u illa biyaminihi. Perhatikan ini warajulun, ya, orang yang membeli suatu dagangan atau orang yang menjual suatu dagangan, dia tidak akan mau melakukan itu kecuali dengan cara bersumpah. Enggak sekali demi Allah, enggak sekali kayak peyangku. Mana? Lalu kayak peyangnya katanya mau harga muda. Demi Allah, cuma segini uang saya. Ya. Terus ada kalau penjual apa kata? Demi Allah, modal saya sekian ini. Bakal mendemele, blin aku dah blin dendek wah. Ya. Dia bersumpah, dia berdusta dalam sumpahnya. Ya. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam juga bersabda dalam hadis dari Imam Al-Bukhari wa Muslim, para jamaah, pedagang ini yang suka melariskan dagangannya dengan sedikit-sedikit bersumpah, ya, ini dapat menghancurkan usahanya, menghilangkan keberkahan ini para jamaah. Kata Nabi SAW, al-hilfu manfaqatun lis-sil'ah, sumpah itu memang dapat melariskan dagangan. Ya. Kumbe na soalnya dengan nama Allah, pencipta yang diagungkan oleh oleh orang-orang yang beriman, oleh orang-orang Islam. Maka tatkala dia bersumpah, demi Allah ini barang kualitas impor, ini barang kualitas nomor 1, demi Allah. Ya, ya. Maka kalau demikian halnya, ini memang dapat melariskan dagangannya. Tapi kata Nabi, mumhiqatun lil kasbi, dapat menghancurkan usahanya. Keberkahan para jamaah. Tapi keberkahan di zaman ini urusan nomor 100 sekian. Yang ada adalah kuantitas. Sehingga orang berlomba-lomba mencari keberuntungan sebanyak-banyaknya, tidak peduli cara halal atau haramnya. Ini sudah disabdakan oleh Nabi SAW. La ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u. Akan datang suatu masa, kata Nabi SAW, seseorang tidak peduli dengan, ya, dari mana dia mendapatkan hartanya, amin halalin amin haram, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Maka yang muda-muda yang kerja, nanti nggak harus antum kelihatan mewah, keren, baru mau kerja. Ya. Apa? Leku senang.
Yang penting halal. Itu kalau prinsipnya seorang muslim dalam urusan kerja para jamaah. Yang penting halal, yang penting berkah. Itulah tujuan mereka dalam urusan mencari rezeki, mencari harta. Bukan harus banyak. Ya, kalau bisa halal banyak. Tapi kalau kita diberikan dua pilihan, haram banyak, berkah halal tapi agak kurang. Mana yang kita pilih? Aduh, nih berkah. Nih berkah, mantap. Ya. Taib. Maka ini berkaitan dengan memperbanyak sumpah. Makanya sebutkan dalam Al-Qur'an, ya, wala tuti' kulla halafim mahin. Jangan taat kepada orang yang suka banyak bersumpah lagi hina, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan cepat percaya sekeji-keji, wallahi, demi Allah, baniku bedok. Baniku berong. Begitu katanya para jamaah. Iya. Taib. Kemudian beliau mengatakan, "Wa man halafa bi syai'in ghairillahi misla an yaqula ar-rajul." Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, kata Imam Syafi'i, seperti seseorang mengatakan, "Wal Ka'bah," demi Ka'bah, "wa abi," demi bapakku, "wa kadza," demi ini dan demi ini. Fahanatha, kemudian dia langgar, fala kaffarata alaih wa mislu dzalika. Contoh dia bersumpah, la umri, demi umurku, demi kasih sayangku kepadamu, ya, demi nafas yang berhembus dari jiwaku. Ini semua adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, tapi ingat, syirik apa? Syirik kecil. Taib, para jamaah yang dimuliakan Allah, kita bahas tentang masalah melanggar sumpah. Apa kafarat orang yang melanggar sumpah? Perkara melanggar sumpah ini Allah sebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat ke-89. Allah berfirman, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Allah tidak menghukum engkau, kalian, disebabkan karena sumpah-sumpah yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Perhatikan, kami ulang. Allah tidak menghukum kalian karena disebabkan sumpah-sumpah yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Jadi ada uslubnya orang Arab para jamaah. Orang Arab sedikit wallahi, wallahi, tapi maksud mereka bukan bersumpah. Artinya sumpah yang tidak disengaja. Akan tetapi Allah menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah yang kalian sengaja melakukannya. Ini perlu dibedakan ini para jamaah. Maka berdasarkan ayat yang mulia ini, Allah menetapkan ada dua jenis manusia. Ada orang yang bersumpah dengan sengaja dan orang yang bersumpah dengan tidak sengaja untuk mengerjakan sesuatu ataupun meninggalkan sesuatu. Orang yang serius dengan sumpahnya, kemudian dia langgar, maka dia berdosa untuk menebus dosanya. Dia harus bayar kafarah. Ada bahasa Sasak, kafarat. Ya, bayar kafarat katanya. Hampir-hampir jadi bayar keparat para jamaah. Ya, bahaya ya kalau diselewengkan. Kafarah, ya kafarah jadi keparat. Ya, ini kalau diselewengkan berbahaya ini. Taib. Maka untuk menebus dosa melanggar sumpah, Allah lanjutkan pada ayat selanjutnya, فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ. Ini yang pertama. Kafaratnya adalah memberikan 10 orang miskin makan dari makanan yang biasa kalian makan. Ya, misalkan ini ya, misalkan
ada orang yang bersumpah, Abu Maryam misalkan, ya, dia diinterogasi sama istrinya. Contoh misalkan, ya, interogasi, dia mengatakan, demi Allah, ya, jikalau saya punya istri lain, saya akan belikan kamu emas 20 gram. Contoh ini Abu Maryam ya. Ya, biar paham. Ya. Ternyata dilanggar sumpahnya. Ternyata nyebut-nyebut lalu nimbang. Diam-diam pergi nimbang. Ya. Alasannya apa? Oh, saya kemarin pergi ada acara kumpul-kumpul. Oh, mancing mana. Akhirnya dilanggar sumpahnya para jamaah. Maka apa yang harus dia lakukan? Yang pertama, dia harus memberikan 10 fakir miskin makanan yang biasa diberikan kepada keluarganya. Antum kasih keluarga antum misalkan makanannya daging, ada susu, pokoknya 4 sehat 5 sempurna. Maka begitu juga yang antum berikan kafarat antum kepada 10 orang itu. Au kiswatuhum, atau memberikan 10 fakir miskin pakaian. Au tahriru raqabatin, atau memerdekakan budak. Ini 3 pilihan pertama. Ini pilihan 3 pertama. 10 beri makan 10 fakir miskin, memberikan pakaian, atau apa para jamaah? Memerdekakan budak. Oh, zaman sekarang nggak mungkin dipakai yang ketiga ini. Kenapa? Karena tidak ada budak lagi. Tidak ada budak. Saya ketika tahun 2015 saya selesai. Waktu itu saya punya teman tahun 2014. Ketika saya di diploma dakwah, ada teman dari Mauritania. Konon isunya di sana masih ada perbudakan, tapi diam-diam. Saya pernah bertanya secara pribadi, betul nggak di sana masih ada perbudakan? Gila katanya. Cuma dikatakan saya sendiri tidak tahu. Ya. Gila dikatakan, tapi saya sendiri tidak tahu. Wallahu alam kebenarannya, tapi dikatakan seperti itu. Tapi sangat jauh nanti karena tidak ada bukti para jemaah. Kalau ada saat ini ya pilih salah 3-nya. Ya, tapi sudah tidak ada lagi. Taib. Baru berpindah ketiga ini nggak mampu. Faman lam yajid. Kalau dia tidak mampu yang 3 ini, fasiyamu 3 ayyamin dzalika kaffaratu aymanikum in halaftum. Kalau tidak berpuasa 3 hari, itulah kafarat sumpah kalian jikalau kalian melanggarnya. Tidak boleh berpindah kepada yang terakhir ini kecuali tidak sanggup pada 1 di antara 3 yang pertama. Paham para jamaah? Tidak boleh puasa 3 hari langsung. Yang puasa wah aku je. Kumbe nanti nyugulang kepeng. Ya, saya mau puasa udah nggak ngeluarin duit, ya. 3 hari. Jangan dipilih ya Abu Maryam. Jangan tuh pilih, udah ngelanggar sumpah, kemudian puasa udah Ustadz, biar nggak ngeluarin duit. Oh, nggak bisa. Harus pilih, beri fakir miskin 10 orang makan, kemudian atau memberikan pakaian, atau memerdekakan budak. Nah, barulah pilihan yang 3 ini nggak bisa antum penuhi, nggak bisa antum laksanakan, baru berpindah kepada pilihan yang keempat, puasa 3 hari puasa 3 hari dan tidak harus berturut-turut. Yang mensyaratkan berturut-turut cuma 2 madhab. Madhab Hanafiyah dan madhab Hanbaliyah mengatakan orang yang melanggar sumpahnya harus puasa 3 hari berturut-turut. Itu kata mereka. Tapi menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah tidak. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Taib. Karena tidak ada nas mengatakan berturut-turut. Taib.
Nah, sekarang ada dua keadaan. Ada dua keadaan orang yang melanggar sumpah, yang tidak wajib membayar kafarah. Yang pertama, dia bersumpah atau dia melanggar karena lupa, tidak sengaja. Antum, misalkan Abu Maryam nikah lagi, kira-kira lupa atau sadar itu? Jelas di alam sadar yang nyata para jemaah, seperti matahari di siang bolong. Nggak mungkin antum, lupa aku nikah Rubin, lupa saya menikah. Nggak ada orang lupa kalau urusan begitu para jemaah. Bukan seperti syar'i katanya lupa mandi junub. Bisa jadi kalau itu para jemaah, bisa jadi dia lupa mandi junub langsung sholat. Baik. Yang pertama, dia melanggar karena apa? Karena lupa, tidak sengaja atau terpaksa. Maka ini dia tidak wajib untuk membayar kafarah. Apa dalilnya para jemaah? Ini sering, hadis yang antum dengar sering ini, apa dalilnya? Maryam, ada dalilnya? Ngencup dulu. Samsul. Lolos. Hadis yang sering kita dengar para jamaah. Apa hadisnya? Terus. Diangkat pena dari 3 orang. Nah, terus. Yang pertama lupa. Nah, lupa terus. Kedua, orang yang tertidur. Tertidur. Tiga, yang belum balik. Yang belum balik. Dia gila sampai dia berakal. Tayyib. Kata Nabi SAW, Inna allaha wada'a an ummati al-khata'a wan nisyan umastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah mengangkat, menghapus kesalahan dari umatku yang dilakukan karena tidak sengaja, karena lupa, atau karena terpaksa. Ini 3 keadaan. Ya. Atau ada orang yang bersumpah, ya, seperti hadis yang tadi. Dia bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan berakal, tapi setelah dia bersumpah ternyata gila. La qaddarallah. Dia langgar sumpahnya. Ya, maka dia tidak wajib membayar kafarat. Baik. Kemudian, perhatikan, ketika dia bersumpah, ini kondisi yang kedua. Ketika dia bersumpah, dia mengucapkan insya Allah, maka dia tidak wajib membayar kafarahnya. Dia mengatakan kepada istrinya, Abu Maryam lagi ini kembali, demi Allah, ya, insya Allah. Nah, ditambah apa? Insya Allah, jikalau saya menikah lagi, saya belikan engkau emas 20 gram. Ternyata nikah lagi beneran. Maka nggak wajib bayar kafarat. Kenapa? Dia mengatakan insya Allah. Dalilnya hadis riwayat al-Imam Ahmad. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man halafa faqala insya Allah. Barang siapa yang bersumpah kemudian, mudah-mudahan doa ini Abu Maryam ya. Setuju apa enggak? Ayo amin katanya diam-diam pada jamaah ini. Ini ibu-ibu sampaikan ke istrinya ini. Barang siapa yang bersumpah kemudian dia mengucapkan insya Allah, maka dia tidak dianggap melanggar, lam yahnas, ya. Berarti dia tidak dianggap melanggar, dan berarti dia tidak berdosa. Jelas nih para jamaah? Taib. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian kata Imam Syafi'i, kita lanjutkan. Wa kullu yaminin bi ghairillahi fahiya makruhatun manhiyatun anha. Setiap sumpah dengan menyebut selain Allah, kata Imam Syafi'i, ini perkara yang makruh. Perhatikan para jamaah. Terkadang para ulama menyebut lafaz makruh itu artinya maksudnya haram. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Karim Al-Khudair, salah satu ulama dari Riyadh saat ini,
muhaddis juga yang masih hidup, ahli hadis, beliau menyebutkan kebanyakan kalau datang dari salaf, ucapan makruh itu maksudnya adalah haram. Imam Syafi'i mengibaratkan dengan kata makruhah di sini dengan bersumpah dengan selain Allah, menyebut selain Allah itu adalah makruhah. Bukan berarti diperbolehkan, enggak. Maksudnya di sini haram. Kemudian beliau menyebut dalil min qibali qauli Rasulillah SAW, bersandarkan hadis Nabi SAW yang kita baca tadi. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang kalian bersumpah dengan nama bapak kalian. Faman kana halifan falyahlib billahi aw liyaskut. Barang siapa yang bersumpah adalah bersumpah dengan nama Allah ataukah dia dia. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Berkaitan dengan akidah ini, nama-nama Allah itu bukan makhluk. Berbeda dengan akidahnya Maturidiyah dan kelompok-kelompok yang sama dengannya. Mereka mengatakan, ya, nama-nama Allah itu makhluk. Akidah ini, akidah yang menyimpang ini berangkat dari akidah menyimpang yang lainnya. Apa akidah yang menyimpang? Yaitu mereka mengatakan Quran itu adalah makhluk. Quran itu adalah apa? Makhluk. Sehingga nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu dari mana? Min kalamillah. Iya apa enggak? Al-Quran itu kalamullah. Kalau mereka bukan kalamullah, Quran itu makhluk. Nah, konsekuensinya kalau mereka mengatakan Quran itu makhluk, otomatis makhluk, karena itu yang tertulis di dalam Al-Quran. Faham ini para jemaah? Ya. Berangkat dari bid'ah itu berpindah kepada bid'ah yang lain lagi. Bid'ah dalam masalah akidah ini. Makanya Al-Imam Ad-Darimi, Utsman bin Sa'id Ad-Darimi dalam kitab Ma'arijul Qabul Al-Hafidh Al-Hakami dan dalam kitab An-Naqdu ala Bishr Al-Marisi, beliau menyebutkan bab al-imanu bi asma'illahi ta'ala wa annaha ghairu makhluqatin, bab beriman dengan nama-nama Allah dan bahwasanya nama-nama Allah itu bukanlah makhluk. Tapi ini berangkat semua dari ilmu filsafat, ikhwatal iman. Mengedepankan logika pemikiran daripada dalil. Saya kasih antum ayat yang pertama sebagai bahan renungan membantah syubhat ini. Dalam surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Rabbmu, nama Tuhanmu yang maha tinggi. Rabb. Nama Allah di sini apa? Ar-Rabb. Nah, sekarang apakah Ar-Rabb ini makhluk atau bukan? Bukan makhluk. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mensucikan makhluk? Yang Allah sebutkan adalah mensucikan dirinya sendiri. Lihat, Sabbihisma rabbikal a'la. Allah perintahkan mensucikan siapa para jemaah? Rabb. Siapa Rabb? Allah Tabaraka wa taala. Sedangkan makhluk itu pasti ada kekurangan, banyak kekurangan yang tidak berhak untuk disucikan dari kekurangan. Satu-satunya zat yang disucikan dari kekurangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya kasih logika yang lain. Ketika kita mengatakan ya Allah ya Rahman, berarti kita mengatakan ya Allah, barulah kita memanggil Allah. Kalau kita mengatakan Ar-Rahman, berarti kita memanggil makhluk. Ayo. Paham para jamaah? Saya menyembah Allah, saya menyembah Ar-Rahman. Bagaimana menurut antum? Berarti menyembah Allah itu yang bertauhid, yang menyembah Ar-Rahman itu adalah kesyirikan kalau konsekuensi akidah ini. Paham ini para jamaah? Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala membantah mereka.
dalam firman-Nya, dalam ayat yang sering antum dengar, surat Al-Isra ayat 110. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman. Katakan Muhammad, berdoalah kalian kepada Allah atau berdoalah kepada Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahman ini makhluk, kan nggak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala merintahkan sendiri untuk berdoa kepada Ar-Rahman. Ya Ar-Rahman itu ya Allah, ya Ar-Rahim itu ya Allah. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Yang mana saja yang kalian berdoa kepadanya, dialah satu-satunya zat yang memiliki nama-nama yang terbaik. Saya berdoa kepada Al-Malik, Al-Quddus, berarti berdoa kepada makhluk. Kalau menurut akidah yang tadi, ya. Tapi ini ada akidah yang menyimpang ikhwatal iman. Ya, kita meyakini bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan makhluk. Makanya salah satu muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ini saya bahas tadi ketika membahas akidahnya Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu taala. Beliau punya murid para jamaah. Saya ulang kajiannya sedikit. Ya, membantah kelompok yang mengatakan Quran itu apa? Makhluk. Yang bernama Yusuf ibn Yahya Al-Qurashi Al-Buwaiti, salah satu murid spesial Al-Imam Syafi'i. Sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan untuk dia ini, laisa ahadun ahaqqu bimajlisi min Yusuf ibn Yahya. Enggak ada yang berhak duduk di kursiku ini kecuali siapa? Yusuf ibn Yahya. Laisa ahadun min ashabi a'lam minhu. Enggak ada yang lebih berilmu dari muridku daripada dia. Ketika dia diuji dengan fitnah Al-Quran makhluk, besi berat diikat di lehernya, tangannya dirantai, dibawa di atas bagal dari kota Mesir menuju Baghdad untuk mempertanggungjawabkan akidahnya yang mengatakan Qur'anu kalamullah ghairu makhluk. Quran adalah firman Allah, bukan makhluk. Tapi dia bantah, lihat dia bantah dengan ucapan yang indah. Apa katanya? Innama khalaqallahul khalqa bikun fa in kanat kun makhluqatan fa ka'annama makhluqan khalaqa makhluqan. Allah menciptakan makhluknya dengan ucapan kun. Kun itu firman Allah, bukan makhluk. Kata beliau, jikalau kun itu makhluk, berarti makhluk menciptakan makhluk. Ayo. Tidak perlu pakai dalil, cukup pakai logika dibantah mereka oleh muridnya Imam Syafi'i rahimahullah. Lihat para jamaah, saking lamanya di penjara, sampai-sampai beliau mengatakan, lihat, besi di badannya itu seberat 40 ratlan. Saya tidak tahu takaran ini, saya lupa takaran ini. 40 ratal. Itu yang besi yang melekat di leher dan di tangannya. Sampai-sampai saking biasanya besi itu nggak kerasa di badannya para jemaah liman. Saking lamanya, sampai-sampai kapan saya merasa besi itu ada di badan saya ketika saya menyentuhnya. Ternyata badan saya masih terikat dengan besi. Subhanallah. Ya. Makanya para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, pentingnya kita mempelajari akidah Imam Syafi'i ini, sehingga jangan muncul ucapan akidah Asy'ari fikih Syafi'i. Berarti akidahnya Imam Syafi'i itu nggak benar berarti ya? Berarti akidahnya Imam Syafi'i itu nggak benar. Itu konsekuensi dari ucapan itu. Kenapa harus akidah Imam Asy'ari? Padahal Imam Asy'ari itu lebih belakang dari siapa? Imam Syafi'i. Kalau antum ingin tahu akidahnya Imam Syafi'i, baca kitab-kitab murid-muridnya. Banyak murid-muridnya punya kitab tentang masalah akidah. Salah satunya Al-Imam Al-Muzani yang punya kitab Syarhus Sunnah. Antum baca, antum tahu di situ akidahnya Imam Syafi'i. Tapi jazahullahu anna khairan, di sini ada seorang penulis yang menuliskan kitab-kitab ini langsung dari ucapan Imam Syafi'i sendiri dengan riwayat-riwayat yang sahih. Alhamdulillah para jamaah. Baik, kita kira ya demikian kajian kita. Silakan azan dulu baru kita terjemah.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Di sini ada pertanyaan di luar tema. Tafsir surat ke-68 ayat ke-48. Surat Al-Qalam. Fasbir li hukmi rabbika wala takum kasahibil huti idh nada wa huwa makdhum. Sabarlah terhadap ketetapan Rabbmu. Janganlah engkau seperti sahibil hut, Nabi Yunus, yang dipanggil dalam keadaan marah. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat tafsir para ulama tentang tafsiran ayat ini, apa kata Al-Imam Ibnu Katsir? Fasbir ya Muhammad ala adza qaumika laka wa takdzibihim. Wahai Muhammad, sabarlah engkau terhadap gangguan kaummu dan pendustaan mereka yang tidak mau menerima dakwah. Fa inna Allah sayahkumu alaihim. Allah akan memberikan ganjaran atas perbuatan mereka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, kita di dunia ini akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat, apa yang telah kita catat, apa yang telah kita ucapkan di hadapan Allah. Begitu juga orang-orang yang memusuhi Islam, musuhi dakwah Rasulullah SAW, mereka akan bertanggungjawabkan semua amalan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baik akan mendapatkan ganjaran kebaikan, yang buruk akan mendapatkan ganjaran keburukan. Sabar wahai Muhammad. Ya, wala takun ka sahibil hut, yakni Zannun, wa Zannuni idh dhahaba mughadiba. Sebutkan ketika Nabi Yunus enggak sabar dengan perlakuan kaumnya, ya, akhirnya dia naik perahu, kemudian diundi, ternyata dia yang keluar sampai 3 kali diundi namanya, akhirnya dia dilemparkan, akhirnya ditelan oleh ikan paus. Para jamaah, jangan seperti wala takum kasahibil hut, jangan engkau seperti siapa? Nabi Yunus yang tidak sabar terhadap perlakuan kaumnya. Jelas ini para jamaah? Nah, bagaimana dengan sumpah kepada pimpinan, ya, organisasi atau saat dilantik sebagai pegawai pemerintah, ya, tepati janji. Kalau enggak ditepati, Anda berdosa. Ya, Al-Quran diletakkan di atas kepalanya agar mereka tidak takut berbohong. Itu fungsinya para jamaah. Boleh apa tidak boleh, kata para ulama, dan dikeluarkan masalah fatwa ini oleh Majma' Fiqh Al-Islami. Mereka mengatakan boleh bersumpah dengan meletakkan apa? Ya, mushaf di atas kepala. Tapi apa gunanya kalau memang dari awalnya sudah mau dilanggar? Kepada jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bersumpah ini berat. Berapa janji kampanye? Ya, berapa yang dilanggar? Terus antum harus bayar apa? Bayar kafarat. Ya. 10 janji, 10 yang dilanggar, kalian 10. Nah, 1,5 lembeng mangan. Taib. Apakah ada sisi baik dari perbedaan umat ini? Kata Abdullah bin Mas'ud, ya, ketika ya sholat di belakang salah seorang imam yang terjadi perbedaan di antara mereka pada saat itu, al-khilafu syarrun, al-khilafu syarrun. Perbedaan itu jelek, perbedaan itu jelek. Enggak ada yang namanya perbedaan itu baik. Paling tidak saling memusuhi, paling tidak akan menimbulkan kebencian. Adapun hadis yang mengatakan ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku adalah rahmat, ini hadis yang dhaif. Tapi para jamaah, ini sunnatullah yang enggak bisa kita berlepas diri darinya. Wala yazaluna mukhtalifin, kata Allah, dan senantiasa mereka berselisih. Illa man rahima rabbuh, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah, itu yang tidak berselisih. Nabi sudah mengabarkan perselisihan dalam hadis yang masyhur, hadis Irbad bin Sariyah. Innahu man ya'ish minkum ba'di, ya,
Innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Orang yang hidup setelahku akan mendapati perselisihan yang banyak. Solusinya fa'alaikum bisunnati sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Pegang teguh sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin. Nah, Allah Ta'ala. Bolehkah menyebutkan kalau Allah memiliki semua sifat? Ini sudah saya jelaskan. Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Allah memiliki sifat yang tidak terbatas. Itu yang benar. Bukan semua sifat. Sebagaimana Allah memiliki nama yang tidak terbatas. Sebagaimana sudah kita jelaskan. Ya. As'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak. Ya. Sampai akhir dari hadis ini. Ketika Nabi SAW memuja dan memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan bab sifat lebih luas daripada bab nama-nama para jamaah. Ini pembahasan dalam asma wa sifat, disebutkan kaidah ketika berbicara tentang sifat, bab sifat itu lebih luas dari bab nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap nama Allah itu mengandung sifat. Allah Ta'ala ala wa ala. Apakah sama baiat dengan sumpah, Ustaz? Baiat dengan sumpah. Taib. Baiat dengan sumpah tentu berbeda para jamaah. Yang namanya sumpah, ya seseorang menyebutkan nama Allah untuk menekankan, meyakinkan seseorang atas perbuatannya. Adapun baiat itu ikrar. Adapun baiat itu berikrar para jamaah. Makanya para sahabat itu berikrar, berjanji untuk taat kepada siapa? Taat kepada hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Man yubayi'uni, kata Nabi, siapa yang berbaiat kepadaku, bukan bersumpah. Tapi mungkin mereka disumpah ketika berbaiat, bisa jadi. Ya, tapi kalau baiat dan sumpah tentu tidak sama. Kalau bahasa kita, baiat itu ikrar kesetiaan. Tapi kalau sumpah, orang yang menyebut nama Allah agar apa? Untuk meyakinkan seseorang, memperkuat bahwasanya dia akan melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Itu namanya al-halif. Nah, wallahu ta'ala ala wa alam. Di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, apakah merusak tauhid kita jika kita berkomunikasi dengan seseorang lalu kita katakan pantesan sifat bicara dan mimiknya begitu, bibir, matanya modelnya begitu. Ya. Apa maksud pertanyaan ini para jamaah? Saya bingung ini. Apakah merusak tauhid jika kita berkomunikasi dengan seorang lalu kita katakan pantasan sifat bicara dan mimiknya begitu? Maksudnya dia ternyata orangnya begitu gitu ya. Ya, artinya mengejek. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, kata Nabi SAW, kafa bil mar'i ithman an yakhkira akhahul muslim. Cukuplah seorang dikatakan berdosa dia merendahkan saudaranya yang muslim. Iya. Bukan merusak tauhid, mengurangi. Iya, karena dosa itu mengurangi iman. Itu akidahnya Ahlussunnah, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan dosa. Allah Ta'ala ala wa ala. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ya. Kita merendahkan saudara kita ini termasuk kesombongan juga. Ini bahaya. Makanya Nabi SAW mengatakan al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran, yang namanya sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Kita mana model keras. Kita no. Dia aja orang. Ini enggak boleh khotamnya. Baik. Nasihati saya Ustadz agar bisa semangat dalam menuntut ilmu. Kalau antum bisa bahasa Arab, baca kitab Kaifa Tatahammas li Talabil Ilmi Syar'i. Ada kitab yang bagus itu. Menyebutkan perjalanan para salaf dalam menuntut ilmu. Memang para jamaah ketika saya mau mulai lemas, ya mau kajian, kadang jangan kira antum saja yang lemas yang ngaji. Saya juga kadang datang. Yalah kita ngaji kan. Ya kan, ada masanya kita bosan, para jemaah kita lama. Ya antum kan asik, duduk, denger enak. Saya dari awal sampai akhir ngomong aja dari tadi.
butuh tenaga, butuh pikiran saya. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, kita baca sirahnya para ulama salaf dalam menuntut ilmu. Para jamaah kita ini diberikan kemudahan oleh Allah dalam menuntut ilmu, berbeda dengan zaman-zaman dahulu kala, subhanallah. Kendaraan, alat transportasi yang sangat minim, ya, tapi itu tidak menghalangi semangat mereka, tekad mereka untuk menuntut ilmu, karena mereka tahu harga ilmu itu, para jamaah. Karena mereka tahu manusia itu butuh kepada ilmu. Sebagaimana ucapan Imam Ahmad ibn Hanbal, hajatuna ilal ilm asyaddu wa ahwaju min hajatina ila ta'am wa syarab. Kebutuhan kita terhadap ilmu agama itu lebih dahsyat daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Makanya Imam Ahmad dilihat oleh muridnya, sibuk saja dengan wadah tinta, dengan kertas, terus sibuk. Ila mata wahai imam, sampai kapan wahai imam? Engkau ini sudah berubah. Kau ini sudah tua, hatal mamat, insyaallah, sampai mati. Kepada jamaah yang dimakan, guru kami Syekh Ali bin Ghazi At-Tuwaijiri namanya, ya, beliau bercerita waktu yang namanya kami dulu ketika menuntut ilmu ada masa malas padanya. Padahal Masjid Nabawi itu tinggal kita pilih halaqah mana, halaqah hadis, halaqah fiqih, halaqah aqidah, bebas kita mau pilih di mana. Tapi memang ada masanya kita malas. Kadang kurang enak badan yang lainnya. Tapi saya ingat nasihat beliau ini, Ali bin Ghazi Tuwaijiri. Wahai ikhwan, katanya, wahai para penuntut ilmu, guru kami Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah menasihati, kalau kita itu rajin menuntut ilmu, kalau sakit-sakit sedikit datang ke majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan datang ke majelis ilmu itu akan mengangkat penyakit kita. Ya, itu kata beliau. Apalagi ada Pak, air zam-zam di sana, para jemaah. Kalau di sini tidak ada, di sini zam-zam kembang sari baru ada. Ya. Dan saya buktikan di Hotel Lima. Tapi memang duduk di masjidnya Nabi itu SAW berbeda. Antum merasakan yang pernah datang ke sana. Berbeda, ketenangan. Ya, apalagi dihiasi dengan bacaan Quran, dengan majlis-majlis ilmu. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, kita ini adalah orang-orang yang jauh, ya, fakir ilmu. Saya dan antum semua, kita ini sama. Cuman mungkin saya ada lebihnya daripada antum. Cuma lebih sedikit. Kita ini sama semua statusnya para penuntut ilmu. Yang tugasnya sampai akhir hayat. Untuk selalu belajar dan belajar. Karena menuntut ilmu agama ini tidak menghalangi orang itu dia berubah. Ya, bahkan disebutkan dalam sebuah kisah, tapi saya tidak tahu kesahihan kisah ini, belum saya teliti. Al-Imamul Kisai, salah satu a'immatul qiraah. Ya, a'immatul qiraah, qurrah, ahli qiraah para jamaah. Antum tahu dia menuntut ilmu itu umur 40 tahun. Semulanya dia penggembala kambing. Itu disebutkan dalam kisah ini, tapi saya tidak tahu kebenarannya sekarang. Tapi membabil faidah. Akhirnya ada orang tua ibu memukul anaknya. Jangan kamu seperti penggembala kambing goblok bodoh itu. Dia menunjuk kepada Imamul Kisai. Semenjak hari itu kata Imamul Kisai, saya jual kambing-kambing saya, kemudian saya menuntut ilmu dan jadilah dia al-imam, al-qurra, ahadul qurra. Dengan riwayat al-Kisai, ada riwayat Warsh, riwayat Hafs dan yang lain. Allahu ta'ala ala. Ada yang lain? Tadi kafarat itu kan memberi makan 10 orang miskin. Terus? Pakaian. Seandainya dalam satu kampung itu, misalnya ada orang sumpahnya, kemudian satu orang miskin itu, kemudian kita beri makan sehari, kemudian besok hari lagi sampai 10 hari, betulkah caranya? Tapi dalam bayar kafarah artinya cuma satu orang miskin. Lafaz Quran jelas 10 orang miskin. Berarti orangnya berbeda? Berbeda-beda. Ya. Orangnya berbeda-beda. Tapi jikalau memang tidak ada sama sekali misalkan, maka boleh itu setiap hari. Ya, dengan cara seperti itu. Sebagaimana yang telah difatwakan oleh para ulama kita ketika juga berkaitan dengan masalah membayar kafarat, membayar fidyah. Nah, wallahu taala ala wa ala. Ketika seorang bersumpah dalam satu waktu dengan 3 kata sumpah, wallahi 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 billahi tallahi, apakah itu terhitung satu sumpah atau 3? Ini satu sumpah. Ini satu sumpah para, cuman dengan huruf yang berbeda.
untuk menekankan. Wallahi, billahi, tallahi. Ini terhitung satu. Ya. Terhitung satu para jamaah. Nah, bagaimana ketika melanggar sumpah atau baiat, mengatasnamakan guru yang dulunya kita belum tahu guru itu soleh atau tidak. Tidak bermanhaj salaf. Dan setelah kita mengenal sunnah, ternyata kita tahu sumpah itu tidak dibenarkan dalam Islam. Apa kita harus bayar kafarah? Ya bayar kafarah, antum kalau tahu sekarang. Tapi ingat, kalau sumpah nama Allah. Tapi kalau sumpahnya nama selain Allah, nggak wajib kafarah. Ya. Jelas ini para jamaah? Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Pertanyaan yang lain? Abu Maryam. Ini dulu tadi. Apakah ini termasuk sumpah bayya'nakum ala ta'ati itu, Ustaz? Bayya'nakum ala ta'ati. Ala ta'ah. Itu bukan sumpah, itu baiat. Itu lafaz baiat. Baya'a yubayi'u. Itu berbaiat. Kami berbaiat untuk taat kepadamu. Mungkin yang pengalaman coba tanya ini samping antum itu pernah baiat itu. Coba tanya dia. Jadi bukan sumpah. Sumpah itu dengan nama Allah. Itu nama sumpah. Paham? Ya, itu nama sumpah. Kalau itu namanya ikrar. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, seandainya kalau sumpah bani kutala, misalnya jatuh talaknya itu gimana? Bani kutala telu misalnya. Kalau jatuh talaknya itu kalau saya berani talak 3 kalau ngapain? Kalau bohong. Ya. Nah, saya berani talak 3 kamu kalau cerai. Nah, kalau saya bohong. Ternyata betul dia bohong, jatuhlah talaknya. Ya. Jatuh talaknya. Ini yang disebut mentalak dengan syarat. At-talaq al-mu'allaq bisyart. Sebagian para ulama mengatakan ini hukumnya sumpah. Nah, sebagian ulama mengatakan memang ini hukumnya sumpah yang harus dibayar kafarat. Tapi menurut jumhur ulama ini adalah talak. Jelas ini para jamaah? Nah, wallahu ta'ala. Lanjutkan pertanyaan. Kalau baru tahu sekarang hukumnya kayak gimana? Ya bayar kafaratnya sekarang. Sekarang antum tahu bayar kafaratnya sekarang. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Demikian kajian Pak Yudi. Terakhir? Bagaimana kita ketahui lafaz sumpah yang betul kan wallahi wa billahi. Tetapi pada hakikatnya sering kita jumpai di masyarakat kita lillahi ta'ala itu saja. Lillahi ta'ala sumpah gitu kan lafaznya seperti itu. Apakah ini termasuk lafaz? Lillahi ta'ala. Kata lillahi ta'ala bukan sumpah. Itu lillah itu artinya ikhlasmu. Lafaz untuk mewujudkan lillah. Untuk Allah artinya. Bukan, ada pula lafaz sumpah itu dengan waw, wallahi, billahi, tallahi, bukan lillah. Lillah bani aku bodoh. Itu bukan lafaz sumpah ya kata memang. Ya. Itu dia dengan waw, dengan ba, dengan ta. Jelas para jamaah? Nah, wallahu ta'ala adalah orang terakhir. Nova. Kalau kita bersumpah tapi dalam hati di akhirnya kita akhiri dengan insyaallah. Ulang pertanyaannya biar jelas lagi. Kalau kita bersumpah Ustaz, tapi di akhirnya kita akhiri dengan insyaallah saya akan berusaha. Dalam hati. Kalau dalam hati itu bukan sumpah namanya. Artinya itu harus tetap dibayar kafarat. Antum harus ucapkan. Ya, saya wallahi insyaallah saya akan berusaha. Ya, ternyata memang tidak mampu, ya, apa daya, dan sudah diikat dengan kata insyaallah. Ya. Nah,